Review debat pengacara Nikita Mirzani dengan pengacara Reza Gladys di TV One. Jadi Sobat Channel, judul acara debat kemarin adalah Nikita Mirzani versus Jaksa dengan tema tentang contempt of court. Jadi netizen channel akan mereview poin-poin penting dari debat tersebut. Jadi beberapa poin yang dibahas di perdebatan TV One kemarin malam itu, pertama soal apakah perbuatan Nikita Mirzani yang berdebat dengan jaksa, kemudian dengan hakim, berbicara dengan nada tinggi, kemudian menunjuk jaksa, termasuk contempt of court. Jadi pengacara Dr. Reza Gladys menilai hal tersebut termasuk contempt of court ya, kemudian pengacara Nikita Mirzani menilainya itu bukan contempt of court. Nah, Profesor Gayus dan Deolipa ya, Bang Deolipa juga mengatakan itu bukan contempt of court. Alasannya debat hingga ribut di ruang sidang itu adalah hal yang biasa. Dan di Indonesia belum ada aturan jelas soal contempt of court. Nah, kemudian poin kedua, perihal jaksa penuntut umum yang memaksakan Nikita Mirzani menggunakan borgol dan baju orange ya. Nah, jadi sampai jadol, pihak Nikita Mirzani menganggap hal tersebut tidak etis jika dilakukan di dalam ruang sidang yang harusnya netral. Kemudian pengacara dari Reza Gladys mengatakan itu sidang sudah selesai kok, jadi jaksa memang memiliki domain untuk melakukannya. Nah, kemudian narasumber di acara tersebut yaitu Profesor Gayus menyebut tidak ada aturan ya soal penggunaan rompi dan borgol di dalam ruang sidang. Itu hanyalah SOP internal kejaksaan atau Polri. Poin ketiga itu soal netralitas jaksa penuntut umum ya. Jadi Bang Deolipa menilai bahwa jaksa tidak bisa netral ya, karena tugasnya adalah menuntut. Kemudian narasumber yaitu Profesor Gayus dan narasumber lainnya mengatakan bahwa jaksa tetap harus netral kok. Artinya tidak boleh menunjukkan keberpihakan karena yang dibela aparat penegak hukum adalah sebuah kebenaran bukan orangnya. Tapi Sobat Channel, ada poin yang sangat menarik ya, yang sejalan dengan prinsip yang selalu netizen channel gunakan dalam melihat isu-isu hukum, yaitu tidak ada opini yang benar atau salah karena kebenaran itu ditentukan oleh putusan pengadilan. Nah, Sobat Channel, ini adalah part pertama ya, jadi nanti tunggu part 2 untuk pembahasan tanggapan pribadi secara mendalam dari netizen channel. Part 2 review debat panas pengacara Nikita Mirzani versus pengacara Reza Gladys di TV One. Nah, Sobat Channel, di part 2 ini netizen channel akan memberikan argumen pribadi ya tentang apa itu contempt of court. Apakah Nikita Mirzani melakukannya? Apakah jaksa harus netral dan apakah jaksa boleh memaksa terdakwa memakai borgol dan rompi orange? Contempt of court secara garis besar adalah perilaku yang merendahkan martabat pengadilan. Tapi Sobat Channel, di Indonesia belum ada aturan tegas yang mengatur tentang contempt of court. Jadi sebelum kasus Nikita Mirzani, sebenarnya ada kasus Rasman Arif Nasution yang dianggap pernah melakukan dugaan contempt of court ya. Jadi Rasman debat keras dengan hakim mengeluarkan umpatan negatif. Bahkan ada tim kuasa hukumnya yang naik ke atas meja sidang. Kemudian di luar persidangan masih menantang hakim. Akhirnya ia dilaporkan ke Mabes Polri dan sumpah advokatnya dibekukan. Jadi menurut netizen channel, kasus Nikita Mirzani ini berbeda jauh dengan kasusnya Rasman Arif Nasution ya Sobat Channel. Jadi perdebatan di ruang sidang Nikita Mirzani masih terbilang wajar. Dan Nikita Mirzani kan bukan pengacara seperti Rasman ya, yang dianggap menguasai hukum acara pidana. Bahkan reaksi dari masyarakat pun cenderung mendukung Nikita Mirzani berbanding terbalik dengan kasus Rasman ya. Nah, soal pemaksaan borgol dan rompi ya, Sobat Channel, saya setuju dengan Profesor Gayus ya. Jadi belum ada aturan di hukum acara kita ya yang mengatur tentang keharusan menggunakan borgol dan rompi. Katakanlah ini SOP untuk mencegah kabur ya, tapi apakah realistis membayangkan Nikita Mirzani akan melarikan diri dari ruang sidang? Dan terakhir soal netralitas jaksa penuntut umum ya, jadi saya agak sependapat dengan pernyataan dari Deolipa walaupun tidak sepenuhnya ya. Jaksa memang punya kepentingan untuk menuntut, tapi yang penting ya, jaksa tidak boleh menunjukkan keberpihakan atau emosi di ruang sidang. Jadi sampai jendol penegakan hukum itu harus tetap berpegang pada kebenaran bukan ego. Nah, Sahabat Cendol, jangan berhenti di permukaannya. Lihat kasus Nikita Mirzani ini sebagai pelajaran penting, aturan yang jelas dan penegakan hukum yang adil. Kalau setuju, bantu sebarkan biar makin banyak yang paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning guys. Pagi ini Mr. DJ Sang Layers OTW menuju Polda Metro.
Oke, tadi ada beberapa notis dari sahabat-sahabat netizen. Bang DJ, tolong dong menyikapi keributan tadi malam di TV One. Catatan demokrasi bagaimana menurut pandangan Bang DJ? Jujur ya, Masya Allah, inilah kadang-kadang manusia tuh diberikan emosi. Harusnya tadi malam itu catatan demokrasi ini kan sesuatu hal yang bagus ya, menjadi salah satu wadah bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat luas apa yang terjadi dengan proses hukum Nikita Mirzani versus Reza Gladys yang selama ini dipertontonkan. Bagaimana di situ keributan jaksa penuntut umum dengan tim kuasa hukum, debat itu sesuatu yang wajar ya. Itu sesuatu yang wajar dari zaman kasus ya 98, 2000 biasa itu ribut di persidangan. Kenapa? Masing-masing pihak lagi berjuang membela hak-hak dan kepentingan hukum kliennya. Tetapi ketika sudah terjadi offset ya, udah bukan hanya keributan dalam konteks narasi atau debat ya, tetapi sudah menggunakan kekerasan atau persekusi atau penganiayaan. Nah ini sesuatu yang sangat miris dan sangat mencederai kondisi hukum di negara kita gitu. Padahal seyogianya catatan demokrasi ini sangat baik dan sangat bagus. Semua praktisi, pakar hukum, profesor bicara dalam kapasitas keahlian, skill. Pengacara bicara dalam konteks mewakili hak dan kepentingan hukum kliennya, baik dari pihak pelapor maupun terdakwa. Tetapi ketika terjadi kerusuhan atau keributan atau kegaduhan yang sudah fisik, bukan mulut lagi yang bicara tapi sudah main fisik, ini sudah masuk kategori satu tindak pidana. Ini ditonton jutaan manusia, jutaan warga Indonesia, mungkin pihak luar juga melihat ya kan? Ini salah satu menjadi presiden buruk dalam satu negara, di mana negara kita dan negara hukum. Jadi saya berharap tolong ego, calm down, keep calm, tenang semuanya, biarlah berproses. Ini proses hukum sedang berjalan. Kita masing-masing membela, para kuasa hukum masing-masing membela hak dan kepentingan hukumnya, tentunya dengan keintelektualan, bukan dengan otot. Oke? Salam sukses, salam sehat, tetap berproses dengan damai. Keep calm and call your lawyers. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengacara kondang Sunan Kalijaga terkena pukulan telak di rahang. Ini aneh lagi guys, satu lagi bener-bener ya. Nggak ngerti juga kenapa permasalahannya sebenarnya ya. Dan ini terjadi ketika mereka setelah selesai acara debat yang bertopikan Nikita versus JPU, ya kan? Nah, entah kenapa si pengacara Bapak satu ini Sunan Kalijaga itu menghampiri kuasa hukum daripada DLG dan kemudian adu mulut dan mulai terjadilah insiden ini. Akhirnya pengacara Sunan Kalijaga itu kena terpukul, menurut beritanya, pengakuan dia terkena pukul mukanya. Guys, saya cuma ingetin lagi ya, memang kita mesti harus cerdas di dalam memilih seorang pengacara untuk kasusnya kita ya. Karena kalau pengacara itu kualitasnya begini ya,
kualitas yang main jotos aja gitu, itu akan merugikan kita sebagai kliennya gitu loh. Dan tentunya ini sangat-sangat tidak bisa diterima ya, karena ini dipertontonkan oleh masyarakat Indonesia gitu kan. Jadi kualitas seorang pengacara itu sangat dipertanyakan sekarang dari pihak DRG ya, kuasa hukum dari DRG sendiri gitu loh. Kok bisa gitu loh, dia tidak bisa secara profesional. Harusnya pengacara ini bisa menahan emosionalnya, bisa berbicara mewakili daripada kliennya itu sendiri gitu loh. Kalau dia saja tindakannya nggak bisa mewakili daripada kliennya, bagaimana kasusnya bisa mulus dan bagaimana kasusnya bisa dimenangkan kalau dianya sendiri aja nggak bisa mengontrol dirinya sendiri gitu loh. Untuk abangku satu ini, Bang Sunan Kalijaga, Bang, proses hukum Bang, hajar Bang, karena ini sudah keterlaluan dan ini sudah dilihat oleh masyarakat banyak gitu loh ya. Tentunya sih saya mendukung sekali ya kalau ini bisa dilanjutkan ke persidangan dan mencari keadilan untuk Bang Sunan ya, karena dimanapun juga kekerasan itu tidak bisa kita tolerir gitu kan. Jadi biarkan sekalipun dia itu pengacara juga mesti harus tahu gitu loh, kok bisa gitu seorang pengacara itu main hakim sendiri gitu, padahal kan dia kan penegak hukum juga gitu loh. Kok bisa seorang pengacara bisa menganiaya pengacara yang lain? Itu bagaimana? Suatu pertanyaan yang besar gitu loh, apakah dia itu benar-benar pengacara atau cuma pengacara yang abal-abal gitu loh. Karena buat saya pengacara itu merupakan profesi yang mulia gitu kan, profesi yang benar-benar profesi yang dimana seseorang itu bergantung kepada orang pengacara ini untuk bisa membela kasusnya dia gitu loh. Dan tentunya sebagai pengacara daripada Dr. Oki dan Dr. Doktif ya, Bang Sunan ini pasti akan saya pastikan pasti akan menuntut dan akan melaporkan kepada polisi. Kita pantau terus prosesnya daripada ini. Seru ini babak baru karena seru, seorang pengacara mukul pengacara lain, ini seru. Jadi ini sebuah peristiwa yang menurut aku di tahun 2025 itu spektakuler gitu ya kan. Kita tunggu aja beritanya dari Bang Sunan Kalijaga untuk bagaimana proses selanjutnya. Dan guys, ini bakalan seru banget guys, bakalan seru banget. Oke, cek terus ya. Dan tentunya guys tetap semangat pagi hari ini dan berpikir cerdas.